memang sekarang ada kecenderungan masih kebijakan pemerintah Australia adalah bersifat pragmatis. Jadi mereka menilai sudah menilai bahwa mereka harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi di sini pemerintah Australia mulai menyusun yang namanya National Plan to Transition Australian National COVID-19 Response. Ada suatu tahapan di mana pemerintah Australia akan membuka secara bertahap border bagi kunjungan traveler ataupun masuk di sini student asing ke Australia. Jadi ini merupakan National Plan ini baru diresmikan sekitar dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2021 sebagai bagian dari upaya untuk membuka secara bertahap Australia. Jadi ini ada semacam think tank ataupun semacam konsultan yang namanya Doherty Institute Model yang sudah membuat tahapan ataupun plan bagaimana Australia secara bertahap untuk membuka wilayah bordernya bagi kunjungan traveler asing. Yang menarik di sini pembukaan bordernya ini berdasarkan dari tingkat keberhasilan capaian vaksinasi eligible population. Jadi di atas 16%. Jadi di sini kalau misalnya tingkat vaksinasinya berhasil di Australia, maka Australia akan membuka secara bertahap bordernya. Jadi nggak lagi berdasarkan jumlah kasus, tapi berdasarkan karena mereka melihat dengan tingginya vaksinasi, maka akan mungkin juga nggak hanya di Australia, tapi di Indonesia juga di negara lainnya, angka kasus COVID juga akan semakin menurun. Jadi di sini kita melihat ada kecenderungan ataupun ada kebijakan dari pemerintah Australia karena dia juga ingin segera membuka karena memang kondisi pandemi COVID ini menghantam nggak hanya di bidang kesehatan tapi juga di bidang ekonomi dan juga di bidang pendidikan. Data kalau tidak salah itu kerugian Australia akibat ditutupnya sektor pendidikan itu mencapai 2 miliar Australia atau sekitar 2 triliun ya. Lebih dari karena itu beberapa universitas ataupun mahasiswa yang masuk itu sangat terbatas. Oke, next. Nah, kalau kita bicara mengenai national plan ini ada 4 tahapannya. Ini ringkas saja saya bikin agak supaya teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini dapat lebih mudah untuk kita bersama-sama memahami bahwa kita ini sekarang berada di fase A di Australia. Fase A itu adalah fase yang disebut dengan vaccinate, prepare, and pilot. Di sini Australia masih mencoba untuk mengejar target 70%. Jadi boleh katakan target untuk agar supaya meng-ease ataupun mempermudah boleh katakan restriction itu adalah apabila jumlah vaksinasi untuk populasi Australia itu mencapai 70% sampai vaksin penuh. Jadi sampai vaksin yang kedua. Jadi di sini kalau tidak salah saat ini untuk tingkat nasional untuk vaksinasi pertama itu baru mencapai 75% di Australia. Tapi ini per tanggal 17 September 2021. Sementara untuk vaksin kedua itu baru mencapai 45%. Jadi masih ada sekitar 25% agar supaya target 70% itu tercapai. Untuk fase B, ini adalah fase di mana capaian untuk vaksinasi atau juga disebut dengan fase vaccination transition phase. Itu adalah fase di mana tercapai antara 70% sampai 80% dosis penuh dari seluruh populasi Australia. Dan ini di fase ini baru dimungkinkan mahasiswa bisa masuk. Jadi pada saat mahasiswa sudah masuk di dalam fase ke B, maka berdasarkan national plan-nya itu teman-teman mahasiswa asing termasuk Indonesia juga akan dipertimbangkan untuk dapat masuk ke Australia. Kemudian yang ketiga adalah fase C, yaitu vaccination consolidation, yaitu di atas 80% dosis penuh. Dan sini juga akan meningkatkan jumlah traveler asing yang akan masuk ke Australia. Pada saat fase B mungkin hanya terbatas jumlahnya, karena otomatis masih dalam pilot project ya. Tapi di dalam fase C ini akan ditingkatkan jumlah pemegang visa dan luar negeri, terutama itu visa pelajar, visa ekonomi, dan juga kemanusiaan. Dan juga kategorinya juga sangat terbatas yang diizinkan masuk. Nah, di dalam fase D, yang terakhir adalah post-vaccination phase. Jadi di sini perbatasan akan dibuka. Jadi ini boleh katakan lebih dari mencapai 80-100%. Jadi di sini udah bebas tuh Australia. Jadi boleh dikatakan apabila vaksinasi berhasil, maka Australia akan membuka bordernya.
Mungkin kita lihat di dalam bagian berikutnya ya, slide berikutnya. Nah, di sini, okay, next. Ini terlalu kecil ya, tapi dapat ini yang kami warna merah-merah ini adalah informasi mengenai mulai dibukanya perbatasan untuk kunjungan traveler asing, termasuk adalah mahasiswa. Jadi kalau kita lihat tadi di atasnya itu kalau misalnya 70%, itu berarti 70% population ini kalau di fase A nya sebelah kiri, kemudian sebelahnya lagi adalah fase B. Jadi kalau misalnya 70% ketika vaksinasi sudah berhasil, maka Australia mulai akan membuka perbatasannya. Dan juga nanti di angka 80% akan lebih ditingkatkan lagi travel asing akan masuk ke Australia. Lalu bagaimana dengan perkembangan terkini Implemented National Plan? Oke, next, bisa sampaikan, bisa diteruskan? Ya. Jadi di sini status sampai ini masih di fase pertama ya Australia ya, karena masih mencapai 45% dari total vaksinasi secara nasional. Setiap negara bagian kini harus mengejar jumlah vaksin. Sebagai informasi di awal tadi kami sampaikan juga bahwa pada tanggal 17 September sudah 24 juta dosis yang telah diberikan kepada masyarakat di Australia, di mana 14 juta 500 ini adalah dosis pertama 70,5%, dan yang kedua itu 9,353 dosis lengkap, jadi 45,5%. Yang terbesar di sini adalah di New South Wales, itu mencapai 8,6 juta. Kemudian yang terkecil itu dilakukan dengan Victoria 6,2 juta, dan dosis terkecil ada di Northern Territory, maaf. Jadi di sini berdasarkan jumlah penduduk, karena memang kalau kita bicara jumlah penduduk, New South Wales sama Victoria adalah pemegang pertama jumlah penduduk dan juga penyumbang kasus vaksin. Dulu sebelum adanya, dapat kami disampaikan juga bahwa pada saat sebelum kasus Delta strain itu muncul, itu kasus banyak yang terjadi itu adalah kasus dari traveler asing. Jadi orang asing datang ke Australia, banyak yang menyumbang tingginya angka kasus COVID di Australia. Tapi begitu Delta sudah masuk ke sini, tingkat kasus COVID yang terjadi di Australia itu adalah berdasarkan penularan secara community. Jadi memang sama seperti di Indonesia. Kalau nggak salah sampai saat ini itu angka kasus yang ada di Australia itu sekitar 1.400. Tapi anyway, mereka tetap komit bahwa apapun yang terjadi, yang penting vaksin tetap harus berjalan. Jadi karena memang ini menjadi target utama dari negara-negara bagian. Saat ini juga sedang diuji coba, karena selama ini kalau misalnya orang luar dari datang itu harus tinggal di government hotel. Nah sekarang ini sedang diuji cobakan teman-teman. Jadi bahwa pemerintah New South Wales, Australia itu sudah, kalau misalnya ada orang Australia datang dari luar, tidak lagi diwajibkan untuk tinggal di government hotel, tapi diuji cobakan di tempat tinggalnya. Jadi karena memang kapasitas hotel ataupun tempat penanggung pemerintah juga sangat terbatas. Jadi tampaknya dengan melihat meningkatnya angka vaksinasi di masing-masing negara bagian, maka pemerintah negara South Australia itu sudah mencoba agar mereka yang baru datang dari luar itu dapat tinggal di rumahnya. Tapi dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan, yang berarti misalnya tetap kamarnya tersendiri, kemudian ruangannya bedroomnya sendiri. Tapi di sini sudah mulai tampak bahwa pemerintah Australia bisa negara bagian sudah mencoba agar supaya mereka dapat hidup tanda kutip ya, hidup berdampingan dengan COVID. Jadi tidak lagi mereka harus tinggal di government, karena memang di sisi lain juga mereka memiliki beban yang tinggi untuk menampung di government facility. Dalam waktu dekat nanti juga di Tasmania dan juga New South Wales akan menerapkan kebijakan uji coba karantina di tempat tinggal, bukan lagi di government facility. Lalu tantangannya bagaimana dengan implementasi National Plan? Nah ini yang menarik bahwa seperti saya sampaikan di awal, pusat sudah memberikan guidance, tapi pada pelaksanaannya di lapangan negara bagian memiliki ketentuan ataupun pengaturan tersendiri. Jadi mereka memang pada prinsipnya sepakat bahwa pembukaan Australia itu
akan memasuki pada fase B dan C, di mana capaian sudah mencapai 70% hingga 80% total populasi dosis penuh. Namun ada pertentangan, misalnya saja Western Australia. Western Australia ini termasuk di antara negara bagian yang cukup ketat ya, dan mati cukup kaku. Dia baru akan membuka bordernya kalau misalnya ada 0% kasus, walaupun vaksinasi sudah tinggi, tapi kalau misalnya belum masih aja 0% kasusnya, belum sampai 0%, dia masih mempertimbangkan untuk belum mau membuka bordernya. Sementara Queensland itu melihat bahwa pembukaan border, kalau misalnya saja angka itu sudah termasuk di dalam vaksinasi untuk anak 12 tahun ke atas. Saat ini perhitungan dari pusat, dalam hal ini federal, itu angka 70% adalah mereka yang telah menjalani vaksinasi di atas usia 16 tahun. Tapi kalau misalnya, tapi untuk Queensland, Queensland itu mereka ragu bahwa terdapat pengetahuan izin agar supaya anak-anak di bawah 12 tahun itu mendapatkan vaksin. Itu baru di angka 70% baru mereka bisa membuka bordernya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat penerapan untuk masing negara-negara badan itu agak berbeda. Tadi disampaikan juga benar oleh Pak siapa ya? Saya lupa Bu Dania atau nggak salah Pak Anda yang menyatakan bahwa bagaimana dengan pengakuan sertifikasi vaksin. Nah, memang ini menjadi isu kami juga, Bu Dania, Pak Anda, dan juga Bu Yulia. Karena memang kalau kita lihat salah satu website di Australia, mereka untuk saat ini pemerintah Australia masih mengakui vaksin yang terregistrasi di Australia, yaitu Pfizer, kemudian AZ, dan juga Moderna. 3 itu. Sementara untuk yang di luar vaksin tersebut itu belum terregistrasi. Kebetulan 2 hari sebelumnya kami mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh ACT Health dan kami juga menanyakan mengenai hal ini. Dijawabnya memang ini masih didiskusikan karena memang ini masih sifatnya pembahasan di tingkat nasional. Jadi kalau ditanya hal itu memang kita belum mendapatkan kepastian secara pasti apakah vaksin di luar dari yang 3 diakui itu bagaimana dengan pelaksananya di Indonesia. Kalau misalnya kita teman-teman mahasiswa ataupun warga negara asing yang termasuk diplomat juga, teman-teman kita yang datang ini dengan membawa vaksin yang di luar tiga yang diakui oleh Australia. Sampai sejauh ini mereka belum memberikan konfirmasi karena dia bilang masih still working on, masih dibahas kebijakan pengakuan terhadap 3 vaksin di luar 3 itu. Karena memang kita juga menjadi concern bersama. Karena sebagian besar teman-teman staf KBRI di sini yang datang dari Indonesia kan tentunya kan menggunakan vaksin di luar dari 3 vaksin tersebut. Tapi yang jelas sampai sejauh ini kami dari KBRI sendiri belum mendapatkan edaran terkait dengan pengakuan atas sertifikasi vaksin yang di luar dari yang diakui pemerintah Australia. Tapi yang jelas sampai sejauh ini pemerintah Australia belum secara fix menyatakan bahwa mereka melakukan tanda kutip perlakuan khusus atas vaksin-vaksin yang di luar dari yang 3 diakui oleh mereka. Jadi memang ini menjadi salah satu PR catatan kami bersama tentunya agar supaya kita adanya semacam jaminan agar supaya WNI kita yang datang sini dengan vaksin yang berbeda dapat pengakuan juga dari pemerintah Australia.